warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk tetap kelas. Mohon pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus. Bagus sekali ya untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kemarin kan asam basa Arrhenius. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang asam basa Molut, Prostaklori, dan Aris. Nah, kita langsung aja ya, yaitu materi tentang Prostaklori. Nah, Prostaklori juga itu mengemukakan bahwasanya asam, jadi asam basanya itu adalah spesies yang mendonorkan atau memberikan proton. Sedangkan untuk basa sendiri adalah spesies yang sebagai akseptor atau menerima proton. Nah, sebagai contoh, itu misal HCl, H+, dan H2O menjadi HCl-nya H+, H3O. Nah, di sini kita tahu HCl ini menjadi Cl itu kekurangan H. Di sini berarti HCl sebagai ya, karena di sini HCl itu memberikan proton. Sedangkan H2O ini sebagai basa karena nah, setiap asam yang memberikan H+ akan menghasilkan basa konjugasi. Di sini asam, sini basa, akan menghasilkan asam ini basa konjugasi. Dan asam lalu untuk contoh yang kedua, lanjut untuk contoh yang kedua, di sini ada H2O direaksikan dengan NH3 menghasilkan NH4 dan OH. Di sini
awal H2O dan menjadi amil. Berarti di sini H2O sebagai basa. Ini benar ya, dia memberikan proton, jadi dia sebagai asam. Namun, protokol ini mempunyai kekurangan, di mana tidak bisa menjelaskan jika tidak ada hubungannya dengan proton, seperti senyawa BF3. Nah, karena tidak bisa menjawabnya, maka terkemukakan teori yang baru, yaitu teori Lewis. Baik, selanjutnya yaitu teori mengenai asam basa Lewis. Asam basa Lewis ini dikembangkan oleh ilmuwan bernama Gilbert Newton Lewis pada tahun 1923 yang menyatakan bahwasanya teori ini asam sebagai zat yang dapat menerima pasangan elektron dan basa sebagai zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Nah, contohnya kita ambil dari BF3 dan NH3. Nah, seperti yang telah Bapak sebutkan tadi, bahwasanya pada teori ini asam yang adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron dan basa sebagai zat yang menyumbangkan memberikan pasangan elektron. Nah, pada reaksi ini, menurut kalian mana sih yang termasuk basa yang menyumbangkan pasangan elektron? NH3. Betul sekali. Di sini NH3 merupakan sebagai basa yang mana dia menyumbangkan pasangan elektronnya untuk BF3 yang bersifat asam. Baiklah, kakak minta untuk kalian membentuk kelompok, satu kelompok berisikan 3 orang ya. Baiklah. Baiklah, untuk lebih paham lagi, di sini kakak akan memberikan PKS yang harus kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing ya. Baiklah. Kakak beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya ya. Baiklah.
Baiklah, kalau waktunya sudah habis, perwakilan kelompok harap mengumpulkan LKS-nya ke depan ya. Baiklah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalau ada salah minta maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ketua kelas silakan memimpin doanya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Juga siswa keyakinan dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita absen terlebih dahulu ya. Silakan mengisi absen secara berdiri. Oke, sambil menunggu absennya berjalan, kemarin kan LKS-nya sudah dibagiin lagi. Jadi hasilnya kalian, apakah ada yang mau menjadi relawan untuk presentasikan hari ini? Oke, karena tidak ada yang mengajukan diri, akan kakak tunjuk aja ya. Baik, Kak. Bulan ini bulan 12, hari ini tanggal 6. Jadi 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi kelompok 2 yang akan presentasikan hari ini ya. Baik, di sini ada nomor 1, pertanyaannya tentang apa yang terjadi pada molekul NH3 ketika dilarutkan dalam air. Jawabannya, yang terjadi pada molekul NH3 ketika dilarutkan dalam air ialah terjadi reaksi kesetimbangan kimia antara amonia dan air. Pertanyaan yang kedua, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Nah, persamaan reaksinya yaitu ada NH3 plus NH2 menjadi NH4 positif plus OH-. Pertanyaan nomor 2 yaitu tuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Jawabannya yaitu NH3 plus H2O berkesetimbangan dengan NH4 positif plus OH-. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana NH3 berperan sebagai basa dalam reaksi tersebut. Jawabannya, NH3 berperan sebagai basa dikarenakan NH3 menerima proton H plus dari molekul H2O. Bagaimana NaOH berinteraksi dengan molekul air? Jawabannya, ketika NaOH dilarutkan dalam air, prosesnya melibatkan disosiasi ionik, yaitu NaOH terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Pertanyaan yang kedua, diskusikan dan tuliskan peran NaOH sebagai basa dalam reaksi di atas. Jawabannya, NaOH berperan sebagai basa dalam reaksi tersebut. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan reaksi yang terbentuk dari gambar di atas. Na plus OH- menghasilkan NaOH. Yang selanjutnya yaitu teori sebahasa transfer klorin. Yang pertama, karena HCl melepaskan titik-titik untuk diterima oleh H2O, maka HCl disebut asam. Jawabannya adalah proton atau H positif. Kemudian yang kedua, karena H2O menerima titik-titik, maka H2O disebut basa. Jawabannya yaitu proton H positif. Kemudian spesies yang melepas proton H positif adalah H2O sehingga disebut asam. Spesies yang menerima proton H positif adalah HNO3 sehingga disebut basa. Spesies asamnya adalah HNO3 dengan basa konjugasinya yaitu NO3 negatif. Kemudian
Spesi basanya adalah H2O dengan asam konjugasinya H3O positif. Pada reaksi di atas terjadi serah terima pasangan elektron. Pertanyaan yang pertama, bagaimana serah terima pasangan elektron pada senyawa NH3 dan BF3? Jawabannya yaitu elektron bebas atau tidak berpasangan pada nitrogen diberikan pada boron untuk digunakan secara bersama-sama. Kemudian yang nomor 2, Lewis menjelaskan asam dan basa berdasarkan serah terima pasangan elektron seperti pada reaksi di atas. Jelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis. Basa spesi yang mendonorkan pasangan elektron, sedangkan asam adalah spesi yang menjadi akseptor elektron. Kemudian yang terakhir yaitu simpulkan kembali jawaban mengenai senyawa asam basa menurut teori Bronsted-Lowry dan Lewis. Menurut Bronsted-Lowry, asam spesi yang mendonorkan proton H positif dan basa spesi yang menerima proton H positif. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Nah, kan untuk pertemuan kemarin penugasannya itu kan secara berkelompok ya. Untuk hari ini kita ada tugas evaluasi agar kakak tahu nih yang kemarin yang benar-benar ngerjain atau hanya ngandelin temannya gitu. Kalau untuk pengerjaannya itu per kelompok lagi atau individu ya Kak? Pekerjaannya itu individu ya, kan kakak akan bagikan nanti link di formnya, link penugasannya, dikerjakan dengan teliti dan jangan mencontek ya. Baiklah. Kak izin untuk bertanya, waktu pengerjaannya itu berapa menit ya Kak? Untuk waktu pengerjaannya kita kasih 25 menit. Jika waktunya habis, maka linknya akan tertutup otomatis. Jadi kerjakan dengan serius. Baiklah. Oke, apakah sudah bisa diakses semua? Sudah. Oke, sudah boleh dimulai ya. Bagaimana, udah selesai semua? Sudah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kakak cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.